Orang tua memiliki peran penting dalam keberhasilan seorang anak. Untuk itu, orang tua diharapkan harus benar-benar menjadi a good support system bagi seorang anak, kelak anaknya menjadi anak yang sukses dan berhasil. Itu tidak bisa dilepaskan dari seorang ayah, seorang ibu, orang tua yang mendampingi, mensupport, dan memberi dukungan yang penuh terhadap anak. Dalam mendidik anak, kita sebagai orang tua atau guru di sekolah seringkali membuat kesalahan yang kita tidak sengaja, namun ini sangat berdampak bagi perkembangan seorang anak, utamanya dalam hal perkataan. Padahal kita tahu bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan ada kuasanya, ada dampak yang baik dan juga ada dampak yang tidak baik. Kata-kata dapat membangun dan menyembuhkan. Kata-kata juga bisa merusak dan menyakiti. Untuk itu perkataan kita berpengaruh penuh kepada anak, baik secara mental, spiritualitasnya, emosional, dan juga perkembangannya. Nah, dalam video ini saya akan membahas 4 kekeliruan secara umum yang sering diucapkan oleh orang tua, ayah, ibu, atau guru di sekolah terhadap anak-anaknya. Tapi bukan berarti video ini untuk menuduh Anda, bukan. Tapi sebaiknya video ini hanya untuk dimaksud membantu Anda untuk berefleksi dan bertumbuh dalam parenting Anda. Yang pertama yang kita harus hindari adalah kata-kata papa mama sayang kamu kalau. Kata-kata ini akan mempengaruhi anak. Sering diucapkan terutama ketika menyangkut pelajaran di sekolah. Misalnya, kalau kamu nilainya bagus, papa mama sayang kamu. Atau di luar akademis, kalau kamu berbuat baik, ya perilakunya baik, papi mami akan sayang kamu. Kondisi ini akan membuat anak berpikir bahwa papa mamanya hanya akan sayang dia apabila dia memenuhi segala syarat-syarat ini. Dan ini berarti kalau dia tidak mampu memenuhi syarat-syarat itu, maka papa mamanya tidak akan sayang dia. Dan ini akan merusak pola pikirnya terhadap orang tua, akan merusak pola pikirnya terhadap guru, cara pandangnya terhadap orang, dan semuanya akan dipandang apabila saya memenuhi syarat-syaratnya, maka saya akan disayang. Sebaliknya, jikalau saya tidak, maka saya akan dibenci. Itu pola pikir yang akan terbentuk ketika papa mama akan berkata, kalau, jikalau. Dan ini kondisi yang tidak sehat bagi perkembangan seorang anak. Mungkin kita tidak pernah mengucapkan kata-kata yang secara harafiah, menekan, merusak, memaki anak. Akan tetapi jika hanya kita melihat dalam pandangan kita sebagai orang tua, akhirnya kita akan terbuai dalam suasana yang tidak kondusif pada perkembangan anak. Akan tetapi jika kita hanya mengasihi ketika anak kita performanya bagus, nilainya bagus, dan akhirnya kita tidak mempedulikan keadaannya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu dia tidak mencapai apa yang kita harapkan, maka ini akan berdampak negatif bagi perkembangan anak. Tanpa kita sadari, kita sedang mengirim sebuah pesan bahwa kasih itu kepada anaknya ada syarat yang harus dipenuhi. Akan jadi masalah kelak ketika mereka dewasa, mereka bisa menuntut diri mereka untuk performance supaya mendapatkan belas kasihan. Padahal dalam Roma pasal 5 ayat 8, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sendiri menunjukkan belas kasih-Nya kepada manusia, itu bukan pada waktu manusia dalam keadaan baik, tetapi justru dalam keadaan berdosa. Sebagaimana Allah mengasihi kita tanpa syarat, kita pun perlu mengasihi tanpa syarat juga. Tentu kita mendidik anak untuk berperilaku baik dan berprestasi, namun itu untuk kebaikan mereka sendiri, bukan demi memenangkan atau demi untuk mendapatkan kasih sayang daripada kita. Yang kedua yang perlu kita hindari ketika berkomunikasi dengan anak adalah kata-kata kamu selalu atau kamu tidak pernah. Kamu selalu atau kamu tidak pernah. Menggunakan istilah absolut seperti ini selalu atau tidak seringkali tidak akurat dan bisa membuat anak merasa tidak dihargai. Anak akan menganggap bahwa orang tua selalu mau dimengerti saja tetapi dia tidak mau mengerti dirinya. Sebagai gantinya, cobalah untuk berkomunikasi masalah sesuai kejadian yang sedang terjadi. Alih-alih menggunakan kata-kata selalu atau tidak pernah, cobalah tanyakan alasannya. Biarkan anak menjelaskan apa yang terjadi. Biarkan anak boleh menjelaskan, menguraikan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Beri teguran, tapi hanya sesuai dengan kesalahan yang ia perbuat.
Seringkali kita sebagai orang tua, guru, itu menegur anak dan mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah dulu jauh dia lakukan dan kita bawa-bawa sampai hari ini. Ini tanpa kita sadari, kita juga sedang membangun pikiran anak bahwa dia tidak ada benarnya, dan ini sangat keliru. Padahal lagi-lagi Tuhan mengingatkan kita di dalam Kolose pasal 4 ayat 6, menasihatin kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tuhan mau supaya kita berhikmat ketika kita menegur anak, mengkomunikasikan kepada anak. Kita harus benar-benar perlu memilih kata-kata diksi yang positif dalam telinga anak kita, sehingga anak kita boleh bertumbuh dan boleh berhasil di kemudian hari. Demikianlah kita berbicara kepada anak, bukan dengan teguran yang absolut tadi, tetapi sesungguhnya dengan kejadian yang ada. Yang ketiga yang perlu dihindari ketika kita sedang berbicara, berkomunikasi dengan anak adalah membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Membandingkan dia dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan teman sekelasnya. Adikmu bisa, kakakmu bisa loh, kok kamu nggak bisa? Tuh teman sekelasmu sendiri tuh bisa loh, kok kamu sendiri nggak bisa? Perbandingan ini merusak dan dapat menciptakan rasa iri kepada anak itu sendiri. Persaingan dan perasaan tidak layak dalam hati anak. Ini karena kita abai akan ciri khas anak kita. Kita sendiri tidak memahami kondisi anak, akhirnya kita bisanya membanding-bandingkan. Dan ini akan merusak pertumbuhan anak. Ya. Dan lagi-lagi firman Tuhan memberikan kita teguran bahwa dalam Roma pasal 12 ayat 6 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada anak. Biarkan anak berkembang sesuai talentanya, sesuai bakatnya. Jangan memaksa anak untuk berkembang di bidang yang sama sekali dia tidak minati. Dan jauhi kata-kata membanding-bandingkan anak kita dengan siapapun, termasuk kepada kakak atau adiknya, supaya dia bisa fokus kepada bakatnya sendiri. Anak kita punya ciri khas, punya khasnya sendiri, keunikan sendiri dalam meraih prestasinya. Kita memiliki karunia yang berbeda-beda seperti kata firman Tuhan tadi, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah, kita harus mendorong anak-anak kita untuk memahami dan menghargai keunikan mereka sendiri, bukan membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Dan yang keempat, yang perlu kita hindari ketika kita sedang berkomunikasi dengan anak atau sedang menasehatin anak adalah, ini bukan urusan anak kecil. Ini urusan orang tua, ini urusan orang dewasa. Lagi-lagi perkataan ini terkesan meremehkan pengetahuan atau perasaan anak. Mereka merasa diri mereka tidak digunakan, usulan-usulan mereka, pandangan mereka tidak dianggap, dan ini membuat mereka akan menjadi anak yang tidak berguna bagi mereka. Pendapat kita tidak berguna, disepelekan, dipinggirkan, tidak dianggap. Nah, harusnya kita bisa menghargai perspektif mereka. Kita harus bisa menghargai pandangan anak-anak. Karena bagaimanapun mereka juga adalah bagian daripada kehidupan kita. Mengapa kita harus meremehkan mereka? Ya, bahwa kita harus tahu bahwa anak-anak kita punya keunikan sendiri. Mereka punya pendapat sendiri. Mengapa kita tidak berpikir bahwa, wah, ini kan kesempatan bagi mereka untuk menyumbangkan pikiran mereka. Bukankah baik jikalau anak-anak memiliki keinginan dan keingintahuan yang besar sehingga mereka terus belajar, betul ya? Dan berkembang sepanjang hidup mereka. Jadi jangan menganggap mereka tidak penting. Ini anak kecil, ini urusan orang dewasa, kamu masih kecil. Jangan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 21 berkata, hai bapak-bapak, janganlah kamu sakiti anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini berarti mendengarkan, memahami, dan mengarahkan mereka dengan bijaksana dan penuh dengan kasih sayang. Jika anak bertanya tentang hal-hal yang di luar pengetahuannya, jelaskan saja dan arahkan agar anak dapat mengerti. Untuk itu saya mengajak orang tua untuk berbicara kepada anak dengan penuh kasih sayang. Dalam merespons kekeliruan yang kita lakukan ini, penting bagi kita sebagai orang tua, bagi seorang guru, untuk mengingat bahwa kita semua juga pernah berbuat salah. Sebagaimana Yakobus pasal 3 ayat 2 mengatakan, kita ini semua pernah bersalah dalam banyak hal. Untuk itu, melalui doa, kesabaran, dan kasih sayang, kita dapat belajar untuk berbicara dengan kebenaran dalam kasih, membangun anak-anak kita dalam iman dan kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati.